kalau kita mencermati ayat-ayat yang berhubungan dengan puasa, kita bisa melakukan proses tadabbur dari ayat-ayat tersebut. Kita bisa cermati ada begitu banyak nilai-nilai yang terkandung pada ayat-ayat yang berkaitan dengan puasa. Pada kesempatan ini kita akan coba melihat ayat pertama yang berkaitan dengan puasa, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. Yang mudah-mudahan nanti pada kesempatan lainnya kita akan masuk ke ayat 184, 185 dan seterusnya sampai 187. Nah, mari kita sama-sama lihat pada ayat yang ke 183 surat Al-Baqarah ini. Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Pada ayat ini Allah SWT menyampaikan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Itu untuk menunjukkan kepada kita bahwa seruan dan ajakan untuk orang-orang yang beriman, yang itu artinya ada pondasi keimanan dan akidah yang sudah dimiliki, ini menjadi dasar. Jadi dasar bahasan kita bahwa ketika kita melihat syariat yang berhubungan dengan puasa dan yang lain, kita lihat hubungan yang begitu erat antara syariat puasa dengan akidah. Maka di sini kita bisa lihat hubungan antara akidah dengan fikih, di mana sebelum masuk ke bahasan puasa Allah menyeru dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian yang kedua, kita juga bisa lihat dalam ayat ini bagaimana Allah SWT menganjurkan, mengajak, mendorong untuk mengerjakan puasa dengan beberapa cara. Dimulai dari seruan ya ayyuhalladzina amanu, artinya seruan ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Kemudian setelah disebutkan kutiba alaikumusiyam, Allah menegaskan kama kutiba alal ladzina min qablikum, bahwa puasa ini pernah diwajibkan pada umat sebelum kita. Jadi bukan syariat yang baru. Dan ini untuk menunjukkan kepada kita bahwa syariat ini bukan syariat yang berat. Dan bukan cuma puasa. Kita lihat i'tikaf juga syariat yang sudah ada pada umat terdahulu. Bagaimana pada kisah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Allah perintahkan antahhira baitiya lit-taifina wal akifina warruka'is sujud. Jadi artinya syariat tawaf, syariat i'tikaf, kemudian syariat sujud atau sholat ini sudah ada pada umat-umat terdahulu. Bukan syariat yang baru. Ini syariat yang ada pada umat kita, juga ada pada umat-umat terdahulu. Nah, kemudian kita lihat ayat ini ditutup dengan la'allakum tattaqun. Ajakan berpuasa ditutup dengan la'allakum tattaqun. Dalam bahasa Al-Qur'an, dan ini disebutkan oleh sebagian ulama bahwa penyebutan la'alla pada akhir ayat di banyak tempat menunjukkan makna bahwa itu merupakan sebab atau alasan. Artinya kenapa puasa disyariatkan? Tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Itu tujuan disyariatkannya puasa. Bahwa puasa ini tujuannya adalah diharapkan melahirkan ketakwaan. Nah, ini secara singkat beberapa kandungan yang ada pada surat Al-Baqarah 183. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan renungan bagi kita semua. Wallahu a'lam.